Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Medendi dengan NIM 21129017, seksi 21 BKT 10, jurusan PGSD. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi kewirausahaan yang dimulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Yang pertama, pengertian kewirausahaan. Secara etimologi, berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang atau pahlawan, sedangkan usaha berarti berbuat sesuatu. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Kewirausahaan juga merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan bisnisnya. Wirausahawan. Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan, serta memiliki sifat, watak, dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Selanjutnya, karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi, tetapi terutama didorong oleh motif untuk berprestasi. Yang kedua, motivasi seseorang dapat bersifat individual atau sosial. Materi selanjutnya, keuntungan dan kelemahan kewirausahaan. Keuntungan. Yang pertama, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, tanggung jawab sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnis. Yang kedua, bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Yang ketiga, memperoleh pendapat yang tidak pasti dan memiliki risiko yang sangat besar. Selanjutnya, prinsip dasar kewirausahaan, hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Yang pertama, pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Yang kedua, jiwa kewirausahaan ada pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaruan, kemajuan, dan tantangan apapun profesinya. Yang ketiga, seorang wirausaha tidak hanya dapat berencana, berkata-kata, tetapi juga berbuat merealisasikan rencana-rencana dalam pikirannya ke dalam suatu tindakan yang berorientasi pada sukses. Selanjutnya, proses kewirausahaan. Yang pertama, tahap memulai yaitu niat, melihat peluang usaha, dan memilih jenis usaha. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha yaitu pembiayaan SDM, kepemilikan, organisasi, dan kepemimpinan. Yang ketiga, mempertahankan usaha merupakan tahap di mana wirausaha melakukan analisa perkembangan yang dicapai untuk tidak lanjut sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, mengembangkan usaha yaitu tahapan lanjut berdasarkan hasil analisa apakah usaha dapat diperluas. Selanjutnya, faktor-faktor motivasi berwirausaha. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil menurut Kashmir yaitu 1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil risiko. Yang kelima, komitmen.
Dan yang keenam, mengembangkan dan memelihara relasi. Selanjutnya, tujuan mempelajari ilmu kewirausahaan. Yang pertama, memahami keuntungan melakukan kegiatan kewirausahaan. Yang kedua, memahami kerugian dalam kegiatan kewirausahaan. Dan yang ketiga, memahami penyebab kegagalan dalam kewirausahaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu saran-saran untuk keberhasilan dalam berwirausaha. Yang pertama, memiliki pola pikir yang benar. Yang kedua, bersedia memikul tanggung jawab. Yang ketiga, selalu membuat nilai tambah dari usaha yang dilakukan. Yang keempat, memahami bahwa tidak akan ada suatu keberhasilan tanpa usaha yang kuat. Yang kelima, memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Yang keenam, yaitu senantiasa berpikir kreatif. Selanjutnya, pengembangan kewirausahaan. Pengertian usaha. Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara. Selanjutnya, tahapan pengembangan usaha. Yang pertama, memiliki ide usaha. Yang kedua, penyaringan ide atau konsep usaha. Yang ketiga, pengembangan rencana usaha dan pengendalian usaha. Yang keempat, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Selanjutnya, teknik pengembangan usaha. Yang pertama, perluasan skala usaha. Yang kedua, perluasan cakupan usaha. Yang ketiga, perluasan dengan kerjasama. Yang keempat, penggabungan dan ekspansi baru. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Yang pertama, strategi integrasi vertikal, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan strategi bertahan. Dalam perspektif Islam yaitu ada jujur, ikhlas, profesional, silaturahmi, dan niat suci dan ibadah. Selanjutnya, etika bisnis dalam wirausaha. Etika bisnis dalam satu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, memelihara janji. Yang keempat, kesetiaan. Yang kelima, kewajaran atau keadilan. Yang keenam, suka membantu orang lain. Yang ketujuh, hormat kepada orang lain. Yang kedelapan, warga negara yang bertanggung jawab. Yang sembilan, mengejar keunggulan. Dan yang terakhir, dapat dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya mengenai tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap investor. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap karyawan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap pelanggan. Dan terakhir, tanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya, ada 5 tips menjadi pengusaha yang otentik. Yang pertama, mencintai apa yang dikerjakan. Yang kedua, mempekerjakan orang-orang yang otentik. Yang ketiga, mengakui kelemahan Anda. Keempat, berbicara dengan setiap orang. Kelima, membuat hubungan otentik dengan pelanggan. Materi selanjutnya yaitu manfaat jika populasi wirausahaan sosial besar. Yang pertama, basis dan pilar ekonomi menjadi kuat karena bersifat inklusif dan ketimpangan sosial ekonomi. Yang kedua, modal dan tabungan menyebar dan berakar ke bawah sehingga memperkecil peluang pelarian modal ke luar negeri. Yang ketiga, rasio modal terhadap penyerapan tenaga kerja besar. Yang keempat, kegiatan produktif menyebar di bawah sehingga daya tahan terhadap krisis lebih kuat. Yang kelima,
Ciri-ciri di atas adalah modal untuk tumbuhnya kesejahteraan secara relatif merata dan berkelanjutan. Mungkin hanya sekian materi presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.